Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin motor Ninja ya, Ninja R ataupun Ninja RR. Untuk bagian crankcase tengah itu sama saja, mau R mau RR ya. Nah, pertama-tama kita harus pasang seal kruk asnya dulu sebelum pasang bearing kruk as. Untuk pemasangan bearing kruk as, mau dipasang di crankcase-nya terlebih dahulu boleh, ataupun mau dipasang ke kruk asnya langsung juga bisa. Itu tergantung teman-teman saja. Nah, untuk kode bearingnya 6205 ya, untuk yang di bagian kiri sebelah magnet ya, di bagian magnet ini. Nah, untuk proses pemasangannya bisa kita press, bisa kita dagor pakai palu ataupun dipanasin. Kalau pakai metode pemanasan itu sedikit beresiko karena ada seal. Takutnya sealnya rusak, kecuali ada teknik khusus supaya sealnya tidak rusak. Kemudian untuk proses pemasangannya saya gunakan pipa ataupun kunci sok yang pas dengan diameter luar. Jadi yang kita pukul itu diameter luarnya, bukan diameter dalamnya. Kalau kita pukul diameter dalamnya ya sama saja dengan merusak. Kalau dipukul pinggirnya ini ya nggak rusak, aman. Meskipun kena getaran, bearing tetap utuh, nggak sampai mengubah fungsi ataupun merusak. Kemudian di bagian gigi rasio ini bisa dipanasin karena sealnya bisa dipasang belakangan. Tapi langsung saja kita pasang, dipukul aja, karena kalau kita benar ngerjainnya ya pasti benar kerjaannya. Kita gunakan kunci sok lagi kayak yang tadi. Nah, kalau di bagian ini bisa dipanasin teman-teman, karena shellnya bisa dipasang dari luar, bisa dipanasin, bisa diketuk pakai ini, bisa dipres juga bisa. Kita pukul aja, tapi kerja amatir seperti ini tapi rapi kerjaannya, nggak sampai ngerusak. Sedikit amatir karena pakai kekerasan, tapi benar cara kerjanya gitu, tekniknya harus benar. Nah, kemudian di sini langsung kita pasang lagi bearingnya. Kalau di sini kita gunakan kunci 24 untuk 6902 ya. Nah, oke, kita ketuk sampai masuk saja, udah. Tuh, udah masuk ya. Kemudian yang ini, yang bagian kanan, yang bagian ke kopling ya, kita pasang sealnya nih. Sealnya jangan sampai terbalik. Bolehlah dikasih lem lah, kasih lem ataupun kasih oli. Kita kasih lem aja supaya lebih rapat. Dan cara masangnya cukup tekan aja pakai tangan, tapi harus bareng ya, gak bisa miring. Tekannya bareng supaya bisa masuk secara mudah. Sampai mentok aja, terus pentokin ke bagian dalam. Nah, caranya seperti ini, pakai tangan aja, terus tekan. Kalau ada as ataupun pipa yang pas bisa pakai itu. Kemudian langsung kita pasang bearingnya. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita lurusin dulu. Kemudian kita bisa gunakan ini kunci bagian CVT ya, untuk mengencangkan ataupun membuka mur CVT yang besar 3941. Nah, kita ketuk aja terus seperti ini pinggir-pinggirnya. Nah, sampai masuk. Aman teman-teman, tenang aja. Gak bakalan sampai merusak bearing dan crankcase kalau misalkan kerja kitanya benar. Oke, udah, ini udah masuk. Kita lap aja, kita pastikan putarannya lancar. Nah, oke, ini udah mantap teman-teman. Kemudian ini untuk bagian kruk as. Nah, ini kan udah mengganti stang piston ya. Nah, ininya mau diganti boleh sealnya. Kalau nggak rusak, nggak diganti nggak masalah. Cuman pastikan lagi jangan sampai rusak. Ada centilan karetnya harus menghadap ke bagian lubang big end ya, itu untuk fungsi pelumasan. Kemudian ini bautnya nih, kita kasih lem baut ya, lem nut. Nah, bautnya kita kencangkan. Nah, seperti ini kita kasih. Supaya apa? Supaya nggak kendor gitu bautnya ya. Karena ini 2 tak, nggak dipakai lem juga nggak masalah sih, kalau misalkan ngencenginya benar nggak sampai kendor. Tapi baiknya bagus, ini bagus pakai lem.
Nah, kemudian kita sediakan obeng ketok PH2. Mau pakai impact boleh. Kalau pakai impact harus benar ya, supaya nggak selek. Kalau pakai obeng ketok, usahakan cara pasangnya harus benar. Soalnya jangan sampai ngedagor sembarangan, bisa merubah goyangan kruk as tersebut seperti itu. Maka dari itu saya pakai impact ya. Tuh, pakai impact supaya tidak ada gedoran-gedoran. Oke, kemudian setelah itu langsung kita rakit teman-teman. Tinggal kita pasang ya. Untuk kruk as yang lengket itu di bagian magnet, di bagian bearing magnetnya ini. Nah, kita masukkan dulu seperti ini, harus sampai dengan lurus. Setelah lurus, kita proses tracker. Ya, kita gunakan Moore M12. Nah, langsung kita kencangkan, kemudian kita gunakan trackernya ya. Jadi wajib di tracker teman-teman ya, soalnya kalau nggak di tracker mau gimana, mau didagor. Dan banyak sekali caranya juga. Mau bearingnya dipasang di kruk as juga bisa, mau langsung dipasangin di crankcase-nya bisa. Itu tergantung teman-temannya saja mau gimana, karena caranya sama saja. Kita gunakan kunci 22 untuk proses tracker ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk proses trackernya. Jangan lupa lah kita ngopi sama udud, tapi kopinya ini belum ada, saya udud dulu aja ya. Kopinya belum beli. Nah, suaranya sampai krek-krek gitu ya. Tapi tips dari saya supaya mudah untuk teman-teman pemula, bearingnya dipasang di kruk as dulu. Bearingnya pasang di kruk as, kemudian yang di tracker seperti ini nanti bearing masuk ke crankcase. Kalau masuk ke crankcase kan mudah. Kalau masuk ke bearing, ke asnya ini kruk asnya rada lengket. Jadi itu tips dari saya ya. Buat teman-teman, pasangkan dulu bearing kruk asnya ke sini, ke kruk as. Baru di tracker seperti itu pasti lebih mudah, jauh lebih mudah daripada proses seperti ini. Kita nyalakan dulu. Pokoknya harus diperhatikan ya, harus teliti, jangan rusuh, jangan apa ya, jangan terburu-buru. Soalnya kalau kerja terburu-buru nggak bakalan benar. Nah, jangan dulu dimentokin. Kita harus lihat, sambil kita lihat celahnya, harus ada jarak juga ya, kita lihat. Nah, setelah itu kendorin, kemudian kita putar lagi, jadi supaya balance ya, atas bawah. Nah, setelah diputar, dikencengin ya, kendorin, kencengin, tapi sambil diputar kruk asnya. Nah, sekarang kan di TMB, tadi kan di TMA. Oke, ini udah cukup teman-teman, tinggal kita lepas saja ya. Kemudian tinggal kita coba putar. Nah, oke, diputar seperti ini. Udah, seret dikit nggak apa-apa, karena sealnya baru, nggak bisa balik sendiri tuh. Jadi diam, karena ada seal ya. Ada dua seal, ada seal oli dan seal kruk as. Yang itu, dua-duanya sama seal oli. Kemudian kita rakit nih. Gigi rasionya nggak bakalan amburadul, cukup disatukan seperti ini saja teman-teman. Nah, tidak ada ring-ringan, tidak ada ya. Langsung kita pasang secara bersamaan. Nah, sampai pas aja, plak masuk, udah. Kemudian pasang capit udangnya. Nah, ada dua seperti ini nih. Lihat nih, lihat ya. Jangan sampai terbalik karena nggak bisa dibolak-balik ini. Nah, lihat yang ini nih, beda kan, beda satu, itu simpan di paling yang bawah dan menghadapnya seperti ini. Nah, jadi si pennya itu nanti ke ship drum. Nah, yang ini yang ada itu disimpan di atas. Nah, dan yang ini disimpan di bagian kanan. Nah, jadi si itu menghadap ke ship drum semua. Ini nggak bisa dibolak-balik teman-teman ya. Kalau dibolak-balik nantinya nggak bisa ngoper. Jadi harus seperti ini cara pasang capit udangnya. Nah, kemudian pasang ship drum.
Nah, setelah sip drumnya masuk, tinggal kita masukkan bagian capit udang ke jalannya. Ada jalannya kan di situ, tinggal masukkan aja. Sediakan pennya mau dibolak-balik sama aja ya. Nah, langsung dimasukin. Sambil diangkat ya, diangkat-angkat supaya pas di jalannya. Harus pas di jalannya, kalau nggak pas di jalannya nggak bisa masuk pennya ya. Nah, oke, udah masuk ini teman-teman. Setelah masuk seperti ini, kita cek opar. Shape drum harus berputar sampai mentok ke kiri, ke kanan juga harus mentok. Gigi 1 sampai gigi 6 lah ya, seperti itu. Nah, kan ini bisa berputar ya, mantap ya teman-teman. Udah ini, nggak bakalan salah lagi. Kemudian pasang ini as ya, as pompa oli. Kemudian langsung kita kasih lem ya. Kita kasih lem yang di bagian kosong ini supaya mudah. Satu permukaan saja, kita totol-totol aja seperti ini ya, kasih lemnya. Jadi nggak perlu dua bagian, nggak perlu dua permukaan, nanti melar jadinya rambetek. Segini aja udah cukup teman-teman. Yang pasti di ruang bilasnya ini nih yang jangan sampai bocor ya. Nah, karena berpengaruh besar kalau ada bocor nanti. Pin double ada 2 biji ya. Langsung kita paskan. Nah, di sini o-ringnya lepas dulu, jangan dipasang ya. Supaya mudah masukinnya. Nah, oke, kita paskan, kemudian tinggal kita ketuk teman-teman, pakai palu karet. Nah, setelah diketuk ini udah masuk, perhatikan as pompa oli, as rasio primer sekunder, chip drum udah masuk. Nah, tinggal kita ketuk terus, lanjutkan sampai benar-benar rapat sempurna. Nah, oke, udah rapat sempurna ini, udah teman-teman ya. Itu tinggal kita balik, kita cek kruk as berputar, kemudian langsung kita pasang bautnya di sini. Nah, kemudian kita pasang balancernya kita pasang. Kemudian tutupnya ada bearingnya ya, ada o-ring, nggak perlu pakai lem karena ada o-ringnya. Oke, setelah masuk kita untuk bautnya mau dikasih lem boleh, nggak dikasih lem nggak apa-apa. Ini lem pengunci ya, nggak bakalan sampai keras, cuma untuk mengunci anti getaran aja itu. Nah, oke, pasang bautnya yang panjang-panjang ya, yang paling panjang itu di situ. Jangan sampai tertukar baut-bautnya ya, sekitaran 1 cm jaraknya. Nah, ini pas. Kalau misalkan mendem berarti pendek, kalau ketinggian berarti kepanjangan. Oke, semua kita kasih lem. Semuanya kita kasih lem. Nah, ya ini depan pendek. Nah, semuanya. Sampai di sini udah pasti paham ya. Motor 2 tak itu komponennya dikit. Komponen yang paling sedikit. Yang paling rame cuman di bagian tengah dan bagian kopling saja udah. Simple. Gak kayak 4 tak. Cuman cara pasang crankcase kruk asnya ya harus benar. Jangan sampai digedor. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan rata aja dulu, gak usah langsung kencang, sampai masuk aja dulu. Silang ya, pakai kunci 8T, pakai manual aja, pakai perasaan. Jangan sampai menyebabkan bautnya patah. Kalau pakai kunci torsi di angka 15 Nm. Nah, secara bertahap aja seperti ini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman pemula semuanya ataupun yang mau cari pengalaman. Sampai di sini pasti bisa dipahami ya. Intinya kalau kita
merakit mesin jangan sampai terburu-buru. Harus ada ketelitian yang lebih jeli ya. Oke, setelah kencang, nah kita putar kruk asnya, lancar ini teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, seal kruk as itu harus dipasang duluan, jangan sampai belakangan, nanti nggak bisa dipasang, harus belah mesin lagi. Itu ya. Jadi motor Ninja kalau sealnya rusak, bocor, harus belah mesin. Nah, oke, jaraknya udah pas, si stang share udah pas di tengah-tengah tuh ya. Segini udah lancar teman-teman, meskipun nggak bisa balik sendiri kayak racking karena sealnya masih baru ini. Kemudian cek giginya semua, cek seperti itu semuanya. Gigi 1, 2, 3, 4 kita putar dari ship drum seperti ini. Nah, oke, ini udah mantap, gigi udah benar, tidak seret, tidak terjadi keseretan, tidak apa-apa, udah mantap, tinggal lanjut pasang kopling. Jadi seperti itulah tutorialnya.